Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Saya bakal membuat peta kontur. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Rangga Desa dengan NIM C1L020009. Eh, untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihat pada video berikut ini untuk mengetahui tata cara dalam pembuatan peta kontur. Nah, teman-teman, pada layar tersebut di sini sudah ada data Dam Pulau Lombok dan kecamatan yang SHP pada Kecamatan Sepotong. Nah, kemudian teman-teman bisa mengklik dengan menu Apps Toolbox, bukan georeferencing. Lalu, tunggu, teman-teman bisa pilih Data Management Tools. Lalu teman-teman raster, kemudian raster processing, kemudian clip. Nah, teman-teman pada input raster ini teman-teman bisa masukin dem-nya dan pada outputnya masukin sekotong. Kemudian scroll ke bawah. Oke. Nah, teman-teman ketika sudah muncul pada layar, teman-teman bisa hapus untuk data sekotong ini dan dem. Oh, ya, teman-teman. Ah, teman-teman bisa di remove aja sama yang ini. Nah, teman-teman bisa lagi kembali ke Art Toolbox, lalu teman-teman bisa ke Project and Transformation, kemudian pilih Raster, lalu pilih Project Raster. Kemudian teman-teman ini pada input ini teman-teman bisa masukin yang klip ini, kemudian teman-teman bisa memilih zona UTM ya teman-teman. Habis itu, oke. Nah, teman-teman udah tampilannya seperti ini lebih smooth. Oke. Lalu teman-teman bisa remove lagi yang ini. Nah, teman-teman bisa lagi kembali ke 3D analysis. Untuk langsung pilih 3D 3D analysis tool. Lalu teman-teman pilih ke router survive langsung slot. Nah, pada input raster, teman-teman bisa pilih dem, kemudian ini diganti pada declare price. Lalu teman-teman bisa langsung oke. Nah, tampilannya sudah pada gambar layar teman-teman. Nah, kita bakal mengubah pada 5 eh, identifikasi karena sesuai dengan KLHK bahwa terdapat 5 klasifikasinya. Kelerengannya da- ada
curam, lebih curam, agak curam, dan datar. Nah, teman-teman eh, kemudian bisa ke menu. Kemudian teman-teman bisa kembali ke Afterburg. Teman-teman pilih yang reklas. Kemudian reklas. Lalu teman-teman pada input ininya, teman-teman bisa masukkan yang dem slopnya yang terbaru itu. Nah, teman-teman yang klasifikasi ini, teman-teman. Nah, pada klasis ini teman-teman bisa taruh 5. Kemudian ini dia menurut menteri ada 5. Yang pertama yaitu ada eh, datar, landai, kemudian agak curam, curam, dan sangat curam. Nah, di mana pada eh, curam, pada apa datar, bahwa nilainya adalah 8. 0 sampai 8. Kemudian pada ini 15 yang landainya, kemudian agak curamnya 25. Curam, curam, 45. Nah, ini tidak perlu diganti teman-teman karena yang ininya apa? Yang lebih dari 45 itu nggak perlu diganti karena nilainya udah sesuai. Kemudian teman-teman bisa oke. Nah, teman-teman di sini sudah 5 ya teman-teman. Oke, kelasnya sudah 5. Lalu teman-teman bisa ke menu Toolbox, kemudian teman-teman pilih kon custom tool, terus pilih ke from raster karena ini dari data vektor ke raster ya, raster to polygon. Nah, kemudian teman-teman pada input ini teman-teman bisa masukkan yang reclass nih. Lalu teman-teman pada ya, ini kau ubah enggak? Oke. Nah, teman-teman di sini eh, ada lama ya teman-teman. Nah, ini sudah berubah kepada layar. Ini bisa kita zoom teman-teman. Di sini banyak kayak kotak-kotak ini bisa kita hilangin ya teman-teman. Untuk memudahkan. Kemudian cara hilangnya itu teman-teman ke ini ke Axel Box. Kemudian teman-teman bisa pilih data management tools. Lalu teman-teman generasi
Generation, kemudian teman-teman bisa pilih eliminate. Nah, pada inputnya ini, teman-teman bisa masukkan ini ya, sebentar. Open atribut tabelnya dulu. Open atribut table, teman-teman pilih ke ini, select by attribute. Teman-teman bisa pilih save area. Lalu teman-teman bisa isi 300.000 untuk menghilangkan eh mana deh, menghilangkan kotak-kotak tersebut. 300 upgrade. Nah, teman-teman bisa lakukan se sampai sedikit mungkin ya teman-teman untuk memperkecilnya sampai datanya ini berkurang. Ini kan belum ada perubahan nih teman-teman. Sampai kecil. Oke, saya bakal persingkat ya teman-teman videonya. Kemudian teman-teman tinggal sekali ya. Sudah saya persingkat. 300.000. Oke. Nah, teman-teman bisa di remove yang ini. Oke, teman-teman, langsung teman-teman masuk ke menu Ars Toolbox. Teman-teman cari eh Cartography Tools. Lalu teman-teman pencet Generalization. Lalu teman-teman smooth polygon. Nah, teman-teman pada input raster teman-teman bisa masukkan yang ini. Udah teman-teman ini ditaruh ke meter aja. Lalu ini teman-teman ganti ke eh, kemudian ini taruh 70. Kemudian oke.
teman-teman bisa ini diganti dengan eh, kelerengan. Hmm. Nah, teman-teman bisa open attribute table, kemudian add file, kemudian bisa di sini taruh kelerengan. Kemudian di sininya bisa teman-teman ganti dengan teks. Oke. Nah, lalu setelah itu teman-teman bisa open atribut juga kembali lagi. Oh, di sini coba select atribut. Terus ini coba kita pakai kemudian kita create kode lalu sama dengan satu. Kemudian teman-teman eh, pada ini kelerengan ini pilih klik kanan, file kalkulator, yes. Di sini kelerengannya teman-teman bisa taruh tanda petik, ada tanda petik. Nah, teman-teman bisa taruh 0,0 sampai 8%. Karena menurut peta kelerengan dan data upload. Teman bisa ulangi lagi pada eh,
Kemudian ini cara yang kedua, lalu teman-teman apply, baru ke select, teman-teman bisa taruh 0 sampai 8 sampai 15 di file kalkulator. Sampai 15. Kemudian ini grade kodenya sama dengan 3. Apply. Teman-teman pada file ininya teman-teman bisa taruh pada file kalkulatornya sampai 15 sampai 25. Oke. Setelah yang 4 apply. Boleh sampai 45%. Yang kelima, yang agak suram, besar 45, lebih dari 45. Oke, teman setelah itu teman-teman jangan sampai ada nol datanya. Nah, lalu teman-teman bisa pilih properties, kemudian simbology, lalu teman-teman kategori, kemudian di sini teman-teman pilih kelerengan, udah teman pada simbol ini, teman-teman pilih property for symbol, teman-teman bisa taruh nol. Kemudian apply dan oke. Oh iya, teman-teman tadi pada ini teman-teman bisa taruh kelerengannya itu apa gitu.
Ini data landai agak curam, kemudian curam, sangat curam. Teman-teman bisa oke ya. Nah, lalu teman-teman setelah itu teman-teman bisa ke terus kita ke menu Ads Toolbox, lalu pilih Spatial Analysis Tool, lalu teman-teman bisa pilih Surface, pilih menu Health Site. Ini teman-teman bisa masukin yang dem clip, lalu oke aja. Udah. Nah, teman-teman tampilannya sudah seperti ini, teman-teman. Bisa naikkan ke atas saja. Nah, ini perbedaannya, teman-teman. Biar lebih nyata. Setelah itu, teman-teman bisa masukkan kontur ke Artbox lagi. Lalu, yang ngedem, teman-teman bisa masukkan kontur intervalnya 700, 70 maksudnya. Kemudian oke. Nah, teman-teman udah bentuknya kayak gini, teman-teman. Udah dapat membedakan konturnya.
Nah, teman-teman sudah jadi seperti ini, teman-teman bisa ubah ke bentuk gambar itu, teman-teman. Pakai Paintbrush Stop tuh, teman-teman bisa ganti dengan landscape pembuatan peta. Oke, teman-teman ganti posisinya. Teman-teman bisa isi dengan insert seperti arah mata angin segala macam itu, teman-teman. Untuk penanda seperti pada eh eh, praktikum sebelumnya, teman-teman. Nanti ini data mentahnya teman-teman bisa taruh untuk pulau segala macam, teman taruh legendnya, skalanya berapa, terus bentuk pulaunya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.